Digambarkan seperti apa situasi dan kondisi terkini di Lebanon khususnya berkaitan dengan warga negara Indonesia dan bagaimana mungkin proses evakuasi yang sudah berlangsung kemarin, Pak Hajri. Ya, situasi di Beirut, ibu kota Lebanon, penuh dengan ketidakpastian. Ya. Beberapa kawasan yang selama ini secara tradisional dalam berkali-kali perang dengan Israel tidak mendapatkan serangan. Kali ini kawasan-kawasan yang mendapatkan serangan dari Israel secara gencar, dan itu mengakibatkan eh, masyarakat juga penuh dengan ketidakamanan dan kemudian cenderung untuk mengungsi. Jadi pengungsian yang kemarin terjadi adalah dari wilayah selatan perbatasan dengan Israel ke Beirut. Nah, beberapa hari terakhir ini arus pengungsi berkelanjutan dari Beirut ke tempat yang lain. Ada yang ke kota-kota yang aman, yang artinya jauh dari serangan Israel, seperti misalnya di kota Tripoli, ya, atau Akar, maupun ke kawasan-kawasan kota di Mount Liban, di pegunungan Libanon. Dan karena itu maka warga negara Indonesia sekarang juga mencari tempat berlindung yang dirasakan aman, yaitu di shelter KBRI Beirut. Karena itu shelter KBRI Beirut sekarang menampung sekitar 41 warga negara Indonesia eh, untuk tinggal dalam beberapa hari kemarin. Itu sudah mereka sudah berada di shelter sampai tidak tahu kapan keadaan ini membaik, mereka tetap berada di shelter. Oke. Kira-kira Mhm. gambaran Oke, baik. itu. Selain tadi menyediakan shelter ya untuk warga negara Indonesia untuk tempat berlindung, begitu langkah-langkah lain yang telah diambil oleh Kedutaan Besar Indonesia di Lebanon untuk memastikan keselamatan dan juga keamanan dari warga negara WNI ataupun juga untuk WNI di Lebanon sendiri seperti apa? Ya, shelter memang kita hampir semua KBRI di Timur Tengah memiliki shelter yang sebetulnya diperuntukkan bagi eh, warga negara Indonesia yang bekerja di beberapa negara Arab, di negara-negara Timur Tengah yang bermasalah, yang kemudian kita tampung di shelter-shelter itu. Tapi kali ini shelter-shelter itu dimanfaatkan untuk menjadi tempat tinggal sekaligus tempat berlindung bagi warga negara Indonesia. Dan oleh karena sebagian besar mereka ini adalah warga negara yang tidak bersedia untuk dievakuasi, maka tentu keberadaan mereka di shelter ini akan tidak bisa dipastikan berapa hari atau berapa minggu mereka akan tinggal di shelter tersebut. Tentu saja jika keadaan yang tidak kondusif dan tidak aman ini terus berlangsung dalam jangka waktu yang panjang, tentu saja mereka akan tetap kita tampung di shelter sebagai bagian dari kebijakan perlindungan warga negara Indonesia. Oke. Perlu diketahui bahwa dari 116 warga negara Indonesia yang tidak bersedia dievakuasi itu, di antara mereka ada yang tinggal memang di kawasan-kawasan yang aman, seperti yang Mhm. saya sebutkan tadi di Tripoli, di Biblos, di Akar, dan di wilayah pegunungan yang memang bukan tidak dalam jangkauan serangan udara Mhm. Israel, ya, tetapi lebih karena apa yang menjadi sasaran dari serangan-serangan Israel itu tidak terdapat di kota-kota tersebut, sehingga relatif aman.
Yang Oke, saya sebut dengan potensi-potensi ketidakamanan adalah misalnya kan Israel ini kelihatannya dari berbagai analisis yang sasaran yang menjadi eh, target daripada Israel itu adalah infrastruktur militer dan ya, kepemimpinan Hizbullah. baik, Nah, baik. daerah-daerah tersebut tidak memiliki itu, gitu. Baik, baik. Dari warga negara Indonesia yang memutuskan untuk tetap tinggal di Lebanon, begitu ya, seperti apa komunikasi yang dijalin oleh kedutaan, begitu ya, dengan warga negara Indonesia di sana, dan apa sebetulnya menjadi alasan utama bagi para WNI ini untuk tetap menetap begitu di Lebanon di tengah kondisi yang cukup menegangkan ini, seperti apa, Pak Hajri? Ya, sejak jauh sebelum terjadinya perang yang semakin berskala penuh seperti dalam beberapa minggu terakhir ini, KBRI sudah memiliki list secara eh, secara pasti tentang warga negara Indonesia dari nama, nomor telepon, nomor paspor, dan juga iqomah atau izin tinggal mereka, sehingga kami dalam setiap waktu selalu dalam posisi yang siap untuk berkomunikasi dengan warga negara Indonesia. Bahkan seruan-seruan, himbauan-himbauan, dan pemberitahuan-pemberitahuan, bahkan lebih daripada itu mungkin instruksi-instruksi dari KBRI kepada warga negara Indonesia bisa dilakukan secara langsung oleh karena kami memiliki data secara mapan, secara baku, nama per nama, dan dengan segala fasilitas komunikasi yang lainnya. Yang kedua, warga negara Indonesia yang tidak bersedia untuk dievakuasi ini karena ada beberapa alasan. Yang pertama adalah mereka adalah keluarga yang terdiri dari warga negara Indonesia dan warga negara Libanon. Maksudnya Mhm. adalah kebanyakan mereka adalah perempuan-perempuan Indonesia yang menikah dengan laki-laki Libanon. Baik. Mhm. Sehingga dengan demikian suami sebagai kepala rumah tangga tidak mengizinkan untuk istri dan anak-anaknya dievakuasi ke Indonesia karena mereka merasa bahwa pekerjaannya ada di Libanon dan juga ada yang tidak lagi memiliki keluarga atau tidak memiliki rumah di Indonesia, sehingga keadaan mereka di Indonesia kalau mengikuti evakuasi maka tidak mudah. Untuk itu maka mereka memutuskan tidak dievakuasi. Yang kedua adalah para mahasiswa yang keamanannya dijamin oleh pimpinan universitas, terutama para mahasiswa yang tinggal di asrama-asrama universitas, di mana pimpinan universitas mengatakan kepada mereka, kalian tidak perlu pulang ke Indonesia karena kami jamin di sini aman. Baik. Tetapi kalau Anda memaksakan diri untuk ikut evakuasi, kami juga tidak akan memaksa saudara tinggal di sini. Baik. Mungkin karena jaminan-jaminan tersebut, banyak mahasiswa yang kemudian memutuskan untuk tidak mengikuti agenda evakuasi yang telah diputuskan oleh pemerintah Indonesia.